Oke teman-teman, sejauh ini aplikasi yang kita buat hanya memiliki satu halaman. Nah, di dalam halaman itu menampilkan semua komponen yang sudah kita buat. Nah, umumnya sebuah aplikasi website tidak hanya memiliki satu halaman, melainkan di dalamnya ada beberapa halaman, kemudian ada mekanisme untuk melakukan perpindahan halaman. Di dalam React, ini disebut sebagai React Routing. Nah, pada video kali ini kita akan membuat aplikasi kita menerapkan React Routing untuk melakukan navigasi dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, untuk melakukan ini kita membutuhkan satu package tambahan yaitu React Router DOM, di mana bisa kita install. Caranya buka terminal, kemudian terminal baru dan ketikkan npm install, nama package-nya React Router DOM. Kemudian enter. Setelah terinstall, kita bisa tutup terminal, kemudian buka package.json. Di sini kita lihat React Router DOM sudah terinstall dengan versi 5.3.0. Nah, sekarang kita akan menggunakan React Router DOM untuk setup routing di dalam aplikasi kita. Kita buka app.js. Di sini saya akan menerangkan langkah demi langkah agar teman-teman lebih mudah memahami ya. Nah, langkah pertama adalah mengimport beberapa komponen dari React Router DOM. Jadi import from React Router DOM. Komponen pertama adalah browser router. Kita berikan alias di sini as router. Dengan begini, kita bisa menggunakan browser router di dalam file ini nantinya menggunakan nama router. Komponen kedua adalah switch dan yang terakhir adalah root. Oke, itu langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua adalah membungkus semua komponen di dalam project ini di dalam router. Jadi di sini div class name of kita bungkus menggunakan komponen router. Jadi router. Nah, closing tag-nya kita pindahkan di bawah. Kemudian kita rapikan. Oke, dengan begini seluruh komponen di dalam project ini akan memiliki akses ke React Router. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan komponen apa saja nanti yang akan berada pada halaman masing-masing. Jadi di sini kita akan membuat komponen home dan create nanti tampil di halaman yang berbeda. Jadi saya hapus dulu, kemudian mengganti dengan switch. Nah, nanti akan saya jelaskan cara kerja switch itu bagaimana. Sekarang kita akan mendefinisikan masing-masing root di dalam aplikasi ini menggunakan root dari React Router DOM. Nah, kita tulis dulu root menggunakan self closing tag. Nah, di sini root memiliki beberapa properti. Properti pertama adalah path. Sini kita berikan slash. Kemudian properti kedua adalah komponen. Nah, yang ini kita berikan komponen home. Jadi begini, ketika user mengakses website dengan path slash di sini, maka React akan merender komponen home. Sehingga nantinya di halaman akan tampil komponen home. Gitu ya cara kerjanya. Selanjutnya saya akan duplicate untuk root kedua yaitu create dan komponennya komponen create. Oke, kalau kita lihat di sini navbar tidak masuk di dalam switch ataupun tidak berada dalam root tersendiri. Nah, di sini karena kita inginkan agar navbar ini muncul di setiap halaman. Nah, sebelum simpan, kita lihat di browser dulu. Kondisi awal adalah semua halaman tampil ya. Di sini navbar, kemudian halaman kontak list dan kontak form. Sekarang kita simpan. Kemudian reload browser. Dan kita lihat di sini hanya ada satu halaman yang tampil dalam satu waktu. Karena di sini kita menggunakan switch. Jadi switch di sini akan memberitahu React Routing bahwa hanya ada boleh satu root yang aktif di dalam satu waktu. Nah, karena tadi kita mengakses dengan path slash atau homepage, maka di sini yang aktif adalah root di sini. Sehingga yang tampil adalah komponen home. Oke, sekarang kita coba pindah ke halaman create. Sini create.
Kita enter. Kita lihat di sini. Ketika kita mengakses halaman create, maka halaman yang tampil di sini tetap halaman kontak list. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena React.js membaca path di sini per karakter, mulai dari karakter pertama sampai karakter terakhir, kemudian mencocokkannya dengan daftar root yang telah kita definisikan. Nah, kalau kita lihat, di sini path yang kita akses mengandung slash. Sehingga React.js dalam hal ini akan mencocokkan slash tadi dengan path di dalam root di sini. Nah, ditemukanlah ternyata root yang memiliki path slash adalah root pertama di sini. Sehingga yang tampil adalah komponen home. Mungkin terdengar aneh, tetapi sebenarnya seperti itulah cara kerja dari routing di dalam React.js. Nah, untuk menghandle ini, kita membutuhkan satu buah properti lagi di root sini. Nama propertinya adalah exact. Nah, dengan properti ini, React akan membaca path secara utuh. Jadi, jika hanya path-nya adalah slash, maka komponen yang dirender adalah komponen home. Tetapi, jika path-nya adalah slash create misalkan, atau slash about, dan sebagainya, maka komponen yang dirender adalah yang sesuai dengan path tersebut. Nah, di sini kalau kita simpan, kita akan lihat maka halaman yang kita akses dengan path slash create di sini akan menampilkan halaman kontak form. Nah, jadi begitu ya, kurang lebih. Dengan demikian, sekarang aplikasi kita sudah menerapkan React Routing. Saya coba pindah ke halaman home. Nah, yang tampil adalah halaman kontak list di sini. Nah, tapi sekarang coba kita perhatikan jika kita melakukan navigasi dengan list menu di sini. Saya inspect elemen dulu. Kemudian di bagian network, teman-teman perhatikan di bagian network dan di bagian logo loading di sini. Coba saya pindah ke halaman new contact. Kita lihat browser melakukan reload dan di belakang layar melakukan request asset ke server. Kalau kita ingat di video pertama, saya menjelaskan tentang SPA atau Single Page Application. Di mana salah satu ciri dari SPA adalah ketika kita berpindah-pindah halaman, maka browser tidak melakukan reload dan juga di belakang layar tidak melakukan request asset ke server. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi ini menjadi aplikasi SPA menggunakan komponen link yang disediakan oleh React Router DOM. Kita buka navbar. Kemudian pertama kita import dulu komponen link. Nah, selanjutnya kita akan mengganti anchor tag di sini dengan link yang disediakan oleh React Router DOM tadi ya. Jadi kita ganti link. Kemudian selanjutnya link tidak memiliki properti wrap seperti ini, melainkan properti to. Jadi kita ganti menjadi to. Selanjutnya menu yang kedua link dan to. Oke, sekarang kita simpan dan lihat di browser. Pertama kita lihat elemennya dulu. Jadi link yang kita tuliskan tadi dirubah oleh React.js menjadi anchor tag lagi. Tetapi di sini ada perbedaan, di mana link menggunakan mekanisme tersendiri. Di mana setiap ada perpindahan halaman dalam sebuah website, maka link akan mencegah browser melakukan reload dan request asset ke server. Nah, sekarang kita coba. Saya kembali ke tab network. Kemudian teman-teman perhatikan di sini tab network dan logo loading. Saya coba pindah ke halaman home. Oke, sekali lagi ke new contact. Sekarang kita lihat, setelah berpindah-pindah halaman, di sini browser tidak reload, kemudian tidak ada request ke server yang dilakukan oleh browser. Nah, dengan begini, aplikasi kita ini sudah menerapkan konsep SPA atau Single Page Application. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar tentang step di dalam React.js.